Shalom, perkenalkan nama saya Vincentia Audrey Padecia Keisha, NIM A101122103 dari Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video tentang mata kuliah Hukum Ekonomi guna memenuhi nilai ujian tengah semester. Di sini, saya akan membahas sebuah drama Korea yang berjudul 2521. Nah, dalam drama ini, saya akan mengambil episode ke-14. Tema yang akan saya gunakan untuk membahas episode ini adalah asuransi. Apa itu asuransi? Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 tentang perasuransian itu adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diterima oleh tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Nah, asuransi itu terdapat beberapa jenis. Ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi investasi, asuransi kendaraan, dan sejenisnya. Nah, dalam episode 14, terdapat sebuah adegan di mana ayahnya Kim Yurim mengalami kecelakaan yang menyebabkan tangannya harus dibalut perban. Selanjutnya dilanjutkan dengan adegan di mana ayahnya Kim Yurim kebingungan. Bagaimana caranya ia bisa mendapatkan uang untuk membayar kesembuhan si korban yang sudah ia tabrak dikarenakan ia sudah kehabisan uang untuk membayar pengobatannya sendiri. Kalau ngebahas tentang asuransi nih yang terjadi pada adegan tersebut, apakah asuransi itu diperlukan? Atau asuransi itu bermanfaat? Atau enggak sih? Atau jangan-jangan mending kita nabung sendiri aja? Nah, di video kali ini, saya mau bahas beberapa hal tentang asuransi. Pertama, yang akan saya bahas adalah tentang skema asuransi, khususnya asuransi kesehatan. Saya juga bakalan kupas beberapa catatan penting sebelum kita mengambil asuransi kesehatan. Dalam video ini, saya janji tidak akan promosikan perusahaan asuransi apapun. Pertama, saya mau bahas dulu tentang skema asuransi kesehatan. Konsep besarnya tuh, asuransi kesehatan adalah pertanggungan sejumlah biaya perawatan kalau terjadi risiko kesehatan. Contohnya seperti yang terjadi pada ayahnya Kim Yurim. Jadi, jika kita sakit, biaya perawatannya bakal dibayarin oleh pihak asuransi. Bisa dibayarin semua atau ada juga yang dibayarin sebagian. Buat dapatin manfaat tersebut, kita perlu bayar premi asuransi yang tiap bulan dan ada juga yang tiap tahun yang jumlahnya bisa sangat bervariasi. Nah, setiap perusahaan asuransi ini biasanya punya kebijakan yang beragam dan berbeda-beda satu sama lain. Mulai dari cakupan perlindungannya apa aja, terus proses klaimnya gimana, dan apa sih jenis asuransi kesehatannya. Saya akan mulai bahas dari yang pertama dulu, yaitu cakupan perlindungannya. Tiap asuransi ini punya jaminan yang berbeda-beda. Ada yang cuma cover rawat inap, ada juga yang cover rawat inap plus rawat jalan. Ada juga yang cover penyakit kritis. Terus nih, ada yang cover perawatan Indonesia doang, tapi ada juga yang cover pengobatan di luar negeri, dan lain-lain. Semua coverage ini tergantung sama jenis produk yang kita pilih dan seberapa besar komitmen premi yang mau kita bayar. Nah, penting banget buat menentukan sendiri kebutuhan kita itu apa sih. Jadi kita jangan asal nurut aja sama apa yang ditawarin agen asuransi. Bukan berarti semua agen asuransi itu nakal. Justru kita yang harus bisa nentuin kebutuhan asuransi kita tuh apa aja. Yang kedua, proses klaimnya. Misalnya kalau kita sakit nih, ada asuransi yang langsung bayarin biaya berobat atau perawatan kita. Nah, jenis ini biasanya disebut dengan cashless. Gampangnya, kita cuman perlu bawa kartu keanggotaan dari asuransi itu doang. Terus, pihak rumah sakitnya tuh bakal konfirmasi ke pihak asuransi.
biaya perawatan yang termasuk dalam perlindungan asuransi bakal secara otomatis dibayar sama pihak asuransi. Proses klaim yang kedua itu adalah reimburse. Jadi, kalau kita sakit nih, kita harus bayar dulu atau nangin biaya perawatannya. Nah, setelah itu, kita bisa ngajuin klaim penggantian biaya perawatannya ke pihak asuransi. Sekarang, saya akan lanjut bahas jenis asuransinya. Secara umum, asuransi kesehatan terbagi menjadi dua kategori. Pertama, konvensional atau syariah. Asuransi konvensional itu adalah skema umum yang kita kenal. Kita membeli jaminan atau perlindungan risiko selama periode waktu tertentu. Kalau asuransi syariah, sistemnya mengikuti prinsip syariah yang basisnya saling melindungi dan tolong-menolong antar sesama nasabah yang berpotensi terkena risiko. Yang kedua adalah asuransi murni atau tradisional dan asuransi unit link. Untuk asuransi tradisional, premi yang kita bayar itu buat asuransinya aja, dan umumnya biaya premi yang kita bayar akan hangus ketika tidak terjadi resiko apa-apa. Nah, kalau asuransi unit link, ini adalah asuransi berinvestasi. Jadi sebagian uang kita disalurkan ke premi asuransi. Sebagian lainnya diputerin ke instrumen investasi reksadana. Jadi, itulah skema umum dari asuransi kesehatan. Sekarang saya mau bahas gimana sih caranya supaya kita bisa dapat manfaat yang optimal dari asuransi. Apa sih tipsnya supaya kita terhindar dari oknum agen asuransi nakal yang menawarkan produk-produk asuransi yang gak sesuai sama kebutuhan kita? Tips yang pertama adalah pilihlah perusahaan asuransi yang punya reputasi yang baik. Caranya kita kepoin aja nama perusahaan asuransi itu di media sosial, surat baca, atau berita online. Kalau kita cermat, kita bisa gampang banget nemuin nama-nama perusahaan asuransi yang sering banget dapat keluhan, masalah, dan protes dari nasabahnya. Yang kedua, pilihlah agen asuransi yang kita kenal baik. Kenapa begitu? Ya karena kalau kita sakit, agen asuransi inilah yang bakal standby dan bantuin kita. Kalaupun bukan orang yang kita kenal baik, usahakan agen itu benar-benar punya rekam jejak yang baik. Yang ketiga, sebelum kita ketemu sama agen asuransi, sebaiknya kita udah tahu dulu kebutuhan asuransi kita kayak gimana. Misalnya kita mau asuransi yang sekalian cover penyakit enggak, mau yang cover rawat inap aja, atau yang cover rawat jalan juga. Pada prinsipnya, kitalah yang paling tahu dan ngerti kebutuhan kita. Jadi, kita yang menentukan produk asuransi kayak gimana yang mau kita ambil. Jangan sampai produk asuransi kita malah diracik sepihak sama agen asuransi. Karena, ya biar bagaimanapun, pastinya agen asuransi punya kepentingan dapetin komisi dari jenis manfaat yang mereka jual. Ya, walaupun nggak semua agen asuransi sih begitu, intinya sebaiknya kitalah yang harus ngerti dulu kebutuhan kita sebetulnya apa. Terakhir, ini terkait dengan asuransi plus investasi atau unit link. Nah, untuk unit link, kamu perlu ekstra hati-hati sama penawaran unit link dari agen asuransi. Karena ada cukup banyak oknum agen asuransi yang nggak ngasih informasi yang utuh atau informasi detail ke calon nasabahnya. Dan akhirnya, nyebabin banyak kesalahpahaman. Kamu harus tahu, ada cukup banyak oknum agen asuransi yang membungkus unit link ini sebagai instrumen investasi yang menjanjikan keuntungan tertentu. Padahal ya, biasa yang tersembunyi di asuransi unit link ini bisa banyak banget, mulai dari biaya akuisisi, administrasi, biaya pembelian unit investasi, biaya operasional, belum lagi biaya premi asuransinya itu sendiri. Kita perlu tahu juga kalau unit link itu bukan tempat yang ideal untuk berinvestasi. Kalau kamu mau berinvestasi, ya di tempat investasi yang bisa dipantau dan fleksibel buat kita cairin, seperti deposito di bank, reksadana atau saham. Asuransi dan investasi itu punya tujuan dan fungsi yang berbeda. Investasi itu untuk menumbuhkan aset, sementara asuransi itu untuk melindungi kita dari potensi resiko di masa depan. Keduanya bagus dan bermanfaat, tapi sebaiknya jangan dicampur-campur. Nah, apakah unit link ini tidak ada fungsinya? Unit link bisa berguna sebagai
dana cadangan. Kalau suatu hari kita gak mampu membayar iuran premi karena situasi tertentu, sebagian dana dari unit link ini bisa dialokasikan buat bayar premi. Dana dari unit link ini juga bakal dipakai supaya premi asuransi yang kita bayar tiap tahun flat dan gak terus-terusan naik. Sekarang pertanyaannya, kita perlu gak sih punya asuransi? Nah, menurut saya pribadi, kalau asuransi kesehatan itu wajib punya ya, minimal BPJS Kesehatan yang relatif murah. Alasannya sederhana, cepat atau lambat, seiring bertambahnya usia, kondisi fisik kita makin menurun dan lebih rentan sakit. Biaya pengobatan sakit, apalagi sakit kritis itu, mahal banget. Bisa-bisa nih tabungan kita yang bertahun-tahun ludes seketika, cuman karena suatu penyakit atau karena perawatan paksa kecelakaan seperti di drama 25-21 pada episode ke-14. Di sisi lain, kita juga perlu mengakui, memang ada banyak agen asuransi nakal yang nggak memberikan informasi akurat ke calon nasabahnya. Ada juga beberapa perusahaan asuransi yang kurang kredibel dan tidak punya manajemen keuangan yang baik. Maka dari itulah, kita perlu lebih cermat dalam membuat keputusan keuangan, termasuk buat milih asuransi. Nah, semoga apa yang saya ceritain di sini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Sekian informasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada hal-hal tertentu lainnya menimbulkan ketersinggungan. Terima kasih.